Ada nggak perempuan yang mengaku dia salafi, kemudian tidak berjilbab? Ada nggak? Nggak akan ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan sersan, serius tapi santai. Makanya kaum muslimin tinggal mengikuti mana pendapat yang lebih kuat. Ada kalanya pendapat Imam Syafi'i lebih kuat, ada kalanya pendapat Imam Malik lebih kuat. Wong kalian saja yang mengaku bermadhab Syafi'i, kalian saja nggak bisa konsisten dengan Imam Syafi'i. Kok? Oke. Paling cara mereka itu untuk bos, untuk menilai itu pendapatnya Imam Ahmad, dicarilah di hadis-hadis sahih. Oh ini hadisnya sahih. Terus pendapatnya Imam Syafi'i, oh ini hadisnya hasan, jadi lebih kuat pendapatnya Imam Ahmad. Gitu mungkin caranya mereka itu gitu. Saya sederhana itu mungkin bos. Kayak gitu pendapat mereka itu. Jadi simpel saja. Enak bener kalau gitu ya. Ya enak bos. Jadi kalau banyak orang-orang makanya kalau membayangkan kayak gitu, lah berarti imam empat mazhab ini gampang kayaknya membuat hukum bos ya. Gampang kayaknya jadi mujtahid itu. Gitu loh. Kalau hanya itu ya bos ya. Padahal kan banyak itu rintitannya itu ya bos ya, rinciannya banyak untuk menentukan suatu hukum itu kan banyak, nggak hanya itu saja. Kemudian kalau seperti itu saja enak. Enak. Terus kenapa harus 4? Harusnya ada 100.000 imam mazhab sebenarnya. Kalau standarnya hanya seperti itu ya bos ya. Sekarang buku hadis PDF enak sudah, ya kan, internet enak. Waduh banyak mujtahid sekarang sudah. Padahal Syekh Al-Albani, Syekh bin Bas, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka merujuk kepada imam 4 mazhab. Dan itu bukan anti mazhab. Kalau anti mazhab itu tidak ada yang dipakai dari imam mazhab yang ada itu. Tapi kalau mengambil semua pendapat imam mazhab, dipilih mana pendapat yang roji, maka itu namanya bukan anti mazhab ya. Tapi memang ya anti madhab namanya jika masing-masing madhab ini diambil, dikoreksi, kemudian yang tidak sesuai dengan Wahabi gak roji, ya berarti anti madhab. Siapa yang merojikan? Ya imam-imam Wahabi kan begitu. Nah, ya itu tadi tuh bos. Imam Utsaimin, Albani, Muhammad bin Abdul Wahab itu ditarjih mana yang sahih. Pokoknya imam 4 madhab jika nggak sesuai dengan ulama-ulama Wahabi dianggap lemah sudah. Enak kalau gitu. Saya juga bisa itu bikin madhab kalau gitu bos. Saya teliti semua imam 4 madhab plus imam Wahabi saya teliti. Yang nggak sesuai dengan saya lemah sudah. Enak gitu. PDF lengkap sekarang. Googling enak, Mbak Google enak. ya, coba lihat yang paling gampang perempuannya. Paling banyak tidak berhijab, tidak menutup aurat, ya aswaja. Mengaku apa? Bermadhab Syafi'i. Sejak kapan madhab Syafi'i mengajarkan perempuan tidak menutup aurat? Coba. Sementara orang yang disebut tidak bermadhab, ya Salafi, Wahabi, yang mereka sebut pengikut Syekh Al-Albani, coba lihat perempuannya. Ada nggak perempuan yang mengaku dia Salafi, kemudian tidak berjilbab? Ada nggak? Nggak akan ditemukan. Gini bos, ada nggak di Salafi Wahabi itu perempuan yang tidak berhijab? Nggak ada, nggak ada. Iya. Ini ya kejahilan mereka itu ya ampun, bertumpuk-tumpuk teman-teman kejahilannya tuh. Berapa lapis? Ratusan. Allah, itu loh. Aduh maaf ya, saya emang nggak bisa nahan kalau tadi emang saya ketawa gitu loh. Kok ada orang ya kayak gitu loh, ya kan ya. Astagfirullah. Iya, seakan-akan dia malaikat kayaknya. Makanya kami nggak salah berarti ya bos ya. Mereka tuh malaikat kayaknya. Yes. Oke. Di mazhab Syafi'i yang nggak berjilbab banyak. Ya, oke kita akui bos. Iya, bos. Banyak emang. Kenapa? Mereka memang pelaku maksiat. Anggaplah gitu bos ya. Mereka orang-orang fasik lah masih ya bos ya. Masih fasik, belum beriman. Tapi mereka lebih condong kepada imam
Syafi'i secara ibadahnya. Tapi untuk kesehariannya mereka masih bermaksiat dengan tidak berjilbab banyak tuh. Kemudian sekarang Anda mengatakan coba di Wahabi, di Salafi ada nggak akan ketemu lah. Ini yang bikin saya ketawa itu ini, ya kan? Ini yang bisa astagfirullah, ya kan? Kita buka dari mana ini? Makanya Pak, sehari-hari itu Pak, dibuka Pak wawasan Pak, banyak Pak. Enggak, kalau Anda nganggur ya, jangan nyari-nyari kesalahan orang. Kalau nganggur, cek update Saudi sekarang toh Pak. Cek, gimana Anda itu? Bahkan istrinya raja ya, istrinya bin Salman itu nggak berjilbab sekarang, nggak pakai kerudung. Karena apa? Sebagai uswah, sebagai contoh agar orang-orang Saudi nggak usah malu-malu kalau nggak mau berjilbab itu. Orang Saudi juga ada itu yang ikut Miss Universe model-model gitu pakai begini, ya kan, dengan berselendang bendera Arab Saudi yang ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pelecehan sekali itu, ya kan, pakai bendera untuk menutupi auratnya Bos, karena dia mungkin hanya pakai pakaian seksi. Nah gitu Pak, Ada itu. saya mau nyari gimana, males Pak, kebanyakan Pak. Kalau mau data satu-satu orang-orang Saudi yang nggak berjilbab banyak Pak. Banyak. Reporternya itu, reporter di TV Saudi rata-rata nggak berjilbab itu. Kayaknya belum pernah umroh ini. Orang Muslim ini belum pernah umroh kayak Bos. Mungkin dia umroh. Nah, tapi dia nggak keluar dari situ, dari Ka'bah sudah di situ aja. Habis dari Ka'bah kembali lagi ke rombongannya. Mau main-main ke luar rombongannya, jangan. Nanti kubur dengan ahli bid'ah gitu. Jadinya nggak tahu apa-apa orang-orang Wahabi ini teman-teman ya. Saya malas nanggepin ini. Saya terlalu jahil ini teman-teman. Malas saya nanggepinnya. Pindah saja Bos. Ini terlalu jahil orang ini Bos. Masa kita mau tunjukin videonya juga Bos? Cari sendirilah teman-teman ya. Video-video yang nggak berjilbab itu banyak Saudi. Terlalu banyak soalnya teman, nanti nyampah di konten kami itu. Pokoknya yang paling fenomenal itu sudah Raja Salman, istrinya itu sudah nggak berjilbab. Dan fatwa terbaru itu, aturan baru kerajaan Saudi, perempuan-perempuan sudah boleh tidak memakai jilbab, boleh. Baik yang non Muslim, yang Muslim, Cadar nggak usah. boleh. Pakai jilbab aja boleh, pakai cadar boleh. Terserah, bebas. Saya soalnya lucu tadi kalimatnya itu sangat lantang sekali. Coba cari di Salafi Hobi, nggak bakal ketemu gitu loh. Astagfirullah. Ini dunia Pak, bukan di surga Pak. Ini kita ini masih di dunia, bukan di surga. Kalau di surga orangnya sudah taat-taat. Allah ya Rabbi. Ya sama ini kayak Riplas itu sebenarnya, ya kan? Sebenarnya sama kayak Riplas. Riplas kan gitu. Coba cari di Salafi, ada nggak satu saja di Arab Saudi syekhnya, ulamanya yang berbuat mesum? Kalian tidak akan pernah menemukan. Itu kata Riplas. Itu juga kami, tapi tetap kami simpen itu videonya. Biarin aja sudah. Ada sebenarnya banyak, tapi ya sudah, saya simpen aja itu. Datanya nggak saya paparkan ya. Nanti kalau ada, soalnya apa? Hari Plus masih gini. Kalau Anda bisa menemukan, kalau Anda bisa menemukan satu saja ulama Saudi yang berbuat mesum, top berarti jempol 4. Cuma gitu hadiahnya. Saya nggak tertarik jadinya. Jadi ya masih kami biarkan saja. Kalau hadiahnya mungkin, kalau sampai Anda menemukan satu saja ulama Saudi yang berbuat mesum, maka saya akan botak. Nah, itu saya tunjukkan nanti. Teman, ya Allah, saya hanya ingin berbagi kepada kalian untuk berpikir. Entah kalian benci kepada saya, entah apapun yang kalian rasakan kepada saya, apapun yang saya ucapkan. Kami nggak pernah benci kepada Anda, Bras. Kami kasihan gitu loh. Kasihan terus, tapi jika Anda sadar lagi ikut aswaja, jadi nggak lucu lagi Anda gitu loh. Semenjak Anda ikut Wahabi ini Anda jadi lucu gitu loh, ya kan? Lucu. Statementnya bertabrakan, kemudian apa? Angkuhnya itu makin nampak gitu Bos. Sombongnya, kepercayaan dirinya itu makin nampak. Kemudian dustanya makin banyak itu loh. Makin lucu Anda ini. Jadi saya kasihan sebenarnya, ya kan? Kasihan. Imam Syafi'i aja, yang Imam Syafi'i itu fatal, karu-karuan, ya kan? Masih nggak punya malu dia itu Bos ya.
adakah dalam Quran dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas, hai orang beriman, kalau Abdul Somad mati nanti buik 7 hari? Ada? Nggak ada. Tidak ada. Adakah hadis Nabi dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Nggak Sunan ada. Tirmidzi? Ini pembahasan basi sebenarnya, emang tahlilan ini pembahasan basi dan Diangkat lagi sama itu. mereka nggak punya materi lagi sudah selain itu. Wahabi ini materinya untuk mengucap aswaja itu aja gitu loh. Walaupun sudah dibantah, kami sudah, masa mau kita bantah lagi bos ya? Kemarin sudah kan bos kita bantah Iya. bos mengenai Imam Suyuti, Imam Tawus, itu kan sudah semuanya bos. Sudah, bos. Kemudian dalilnya dzikir, majelis itu kan sudah lengkap, itu di konsep. Untuk sedekahnya, sedekah 7 harinya kita pakai rujukan dari Imam Suyuti yang notabene-nya Syafi'iyah, bos ya. Merujuk juga diverifikasi oleh Imam Tawus. Sedekah 7 hari itu ini untuk sedekahnya. Untuk zikirnya sudah jelas. Ada zikir-zikir itu yang pahalanya nyampe kan zikir Nyampe, ya. bos. Sudah jelas. Kumpul-kumpul Itu dalam majelis sudah ada jelas. Majelis zikir itu masuk adalah taman surga. Itu sudah jelas. Kemudian mendoakan mayit sudah jelas konsepnya sampai itu kan begitu bos ya. Jadi ini di konsep sudah. Dari majelisnya diambil, kemudian zikirnya diambil, doanya diambil, sedekahnya diambil, baca Al-Qur'an diambil, dijadikanlah satu konsep, menjadi tahlilan, ya kan? Sama kayak yang itu al-wala wal bara, tidak ada. Kalian pakai dalil ini, jadilah konsep al-wala wal bara. Bahkan yang lebih parah lagi akidah, sama kalian itu nggak ada di Al-Qur'an tauhid rububiyah, tauhid Uluhiyah. ittaqu rabbakum bi tauhidil uluhiyah, nggak ada, kan? Ati'ullaha bi tauhidir rububiyah, nggak ada itu hadis-hadis kayak gitu. Atau ada hadis lagi aminu billahi bi tauhidil asma wa sifat, nggak ada. Cuma ada dalilnya kemudian dikonsep menjadi tauhid segitiga biru itu sampean itu sama itu loh. Jadi nggak mutu, sudahlah bos, nggak mutu bos. Ya sudah, mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih bersikap bijak lagi dalam segala hal. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.